Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwindir Albifari, mahasiswa program studi informatika kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Proyek Manajemen pertemuan ke-16, yaitu tugas akhir semesternya pembuatan proyek karakter untuk proyek aplikasi absensi mahasiswa. Di sini deskripsi tugasnya diminta untuk membangun proyek charter untuk proyek pengembangan aplikasi absensi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Proyek ini bertujuan untuk memperkenalkan solusi digital yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan absensi dan memberikan laporan otomatis kepada dosen. Kemudian instruksinya ada 9 instruksi, dikumpulkan dalam format PDF untuk filenya, kemudian mempresentasikan. Baik, di sini saya sudah selesai membuat proyek pengembangan aplikasi absensi mahasiswa yang dibuat tanggal 15 Juli 2024, di mana untuk tujuan proyeknya ini untuk mengembangkan aplikasi absensi digital yang akan memperkenalkan solusi modern dan efisien dalam pencatatan kehadiran mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi dosen, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menyediakan laporan kehadiran secara otomatis dan real time. Ini yang menjadi latar belakang. Kemudian untuk sasaran proyeknya, yaitu membuat aplikasi absensi yang user friendly, dapat diakses melalui mobile, Android dan iOS, serta desktop. Kemudian menyediakan fitur pelaporan otomatis yang dapat diakses oleh dosen untuk memantau kehadiran mahasiswa. Kemudian mengintegrasikan aplikasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta mengurangi penggunaan kertas dalam mendukung inisiatif ramah lingkungan. Itu yang menjadi sasaran proyeknya. Kemudian untuk ruang lingkup proyek, batasan dan cukupan proyek termasuk ada pengembangan aplikasi absensi berbasis web dan mobile yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian ada fitur login, kemudian ada pencatatan kehadiran mahasiswa secara real time, kemudian pembuatan laporan kehadiran yang dapat diakses oleh dosen secara otomatis. Kemudian ada integrasi dengan sistem informasi akademik dan melakukan uji aplikasi dengan pengguna akhir dosen dan mahasiswa. Lalu ada pelatihan dasar bagi dosen dan mahasiswa tentang penggunaan aplikasi, lebih ke sosialisasi bagaimana aplikasi ini bisa digunakan atau penggunaannya bagaimana. Kemudian stakeholder, pihak-pihak yang terlibat tentunya dalam sebuah manajemen proyek harus ada pihak-pihak yang terlibat, karena jika digarap oleh sendiri bukan tidak mungkin bisa-bisa saja, tapi karena keterbatasan dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama jika dikerjakan oleh perorangan. Sponsor proyeknya di sini saya mencantumkan dengan Fakultas Teknik Informatika, menjadi proyeknya Kepala Bagian Teknologi Informasi, tim pengembang programmer, desainer, QA engineer, kemudian mahasiswa WICI di sini, dosen WICI, admin sistemnya ada pengelola integrasi dengan sistem informasi akademik, pihak keamanan IT untuk menjamin keamanan data dan integritas sistem, kemudian ada departemen keuangan, atau bendahara, kemudian ada pihak penyedia infrastruktur IT. Tentunya bukan tanpa resiko membuat sebuah proyek pengembangan, di mana saya mencantumkan ada satu keterlambatan pengembangan karena tadi jadwal yang cukup padat, kemudian dengan pembuatan yang cukup lama juga, bahkan untuk penyempurnaan butuh lebih lama lagi. Kemudian ada kegagalan integrasi dengan sistem informasi akademik, bahwa dalam sistem yang ada nanti bekerja sama dengan tim teknologi informasi perguruan tinggi dan melakukan kemudian integrasi secara menyeluruh sebelum implementasi penuh. Kemudian ada kemungkinan juga adanya penolakan dari pengguna karena ini masih terbilang baru, tentunya mereka butuh adaptasi lagi, dan biasanya ketika mereka mencoba untuk menggunakan sebuah aplikasi yang baru, mereka membutuhkan adaptasi, dan itu biasanya kalau pasti ada penolakan. Kemudian ada masalah data keamanan yang sedang ramai sekarang dari Kominfo misalkan. Oleh kan ini sistemnya
mengimplementasikan enkripsi data dan autentikasi dua faktor gitu, untuk menjaga masalah keamanan data. Kemudian ada keterbatasan anggaran karena mau beli manapun, proses ini cukup memakan anggaran yang ada. Kemudian untuk pendanaan dan anggaran sumber daya keuangan, kita coba mendapatkan sponsor dari dana Fakultas Teknik Informatika. Untuk perkiraan biaya total ada 150 juta, pengembangan aplikasinya 100 juta, kemudian pelatihan dan sosialisasi 20 juta, kemudian kontingensi 15 juta. Kemudian untuk milestones dan deliverables, ada analisis kebutuhan dan desain, itu waktunya sekitar 1-2 bulan. Kemudian untuk kebutuhannya ada dokumen kebutuhan sistem, desain UI UX. Kemudian ada milestone yang kedua, pengembangan dan pengujian, itu waktunya selama 3-5 bulan. Ada yang pertama pasti dibuat versi beta-nya terlebih dahulu, kemudian dilaporkan bagaimana pengujiannya. Kemudian ada implementasi dan peluncuran, waktu pelaksanaannya bulan ke-6. Oh ya, bukan 1-2 bulan, tapi bulan 1, bulan 2 lagi ya, bulan Februari. Untuk yang milestone 2 itu sampai bulan Juli, sampai bulan Mei berarti. Kemudian milestone 3 sampai bulan Juni. Jadwal kasarnya itu dicantumkan di sini bulan 1-2, analisis kebutuhan dan desain, menyusun dokumen kebutuhan sistem, merancang UI UX aplikasi, melakukan presentasi desain kepada stakeholder. Kemudian bulan 3-5 pengembangan dan pengujian, kemudian bulan 6 implementasi dan peluncuran, bulan 7 evaluasi dan penyelesaian akhir. Tentunya dalam sebuah uji coba harus ada evaluasi dan penyelesaian akhir nanti. Kemudian tugas dan tanggung jawab tim di sini ada lebih kepada job desk, mungkin job description atau apa saja yang harus dikerjakan oleh setiap tim yang masuk ke dalam proyek ini. Yang pertama ada manajer proyek, untuk ya seperti biasa mengawasi jalannya proyek, berkomunikasi dengan stakeholder, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Kemudian ada programmer, ya seperti biasa pekerjaannya programmer, desainer kuasa sama, QA engineer melakukan pengujian aplikasi untuk memastikan kualitas dan kinerja, menangani bug dan masalah teknis lainnya. Kemudian ada admin sistem, mengelola integrasi dengan sistem informasi akademik dan memastikan data tersinkronisasi dengan benar. Kemudian ada pihak keamanan IT, ada departemen keuangan tentunya dengan mengelola keuangan, dan pihak penyedia infrastruktur IT untuk mendukung infrastruktur jaringan dan server, memastikan aplikasi dapat diakses dengan lancar. Persetujuan dan otorisasi untuk pihak yang mengikuti proyek, sponsor proyek, tentunya harus ada tanda tangan dan cap dari Dekan Fakultas Teknik Informatika dan untuk manajer proyek kepala bagian teknologi informasi. Ini harus ditandatangan ya. Kemudian lampiran-lampiran yang akan dilampirkan ada dokumen analisis kebutuhan, desain UX, research pengujian panduan penggunaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen proyek. Dalam hal ini proyek pengembangan aplikasi mahasiswa, semoga bisa menjadi gambaran bagi saya pribadi untuk membuat sebuah proyek ke depannya, dan khususnya untuk UAS mata kuliah manajemen proyek kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.